Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Saya ucapkan terima kasih kalian sudah mengunjungi video saya ini. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai teks eksposisi. Ada yang sudah tahu apa itu teks eksposisi? Jika belum, mari kita bahas. Teks eksposisi ini sebenarnya sudah sering sekali kita jumpai dalam kehidupan. Misalnya, di era digital seperti ini, kalian pasti pernah kan mengomentari status WA, Instagram, ataupun Facebook teman kalian. Nah, dari situ saja kalian berarti telah berpendapat, berargumen, atau berkomentar. Contoh lain, ketika pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, HP kalian ternyata belum support untuk aplikasi yang disarankan oleh guru kalian. Nah, kalian berargumen atau berpendapat kepada orang tua kalian tentang alasan-alasan kalian meminta HP baru. Nah, itu merupakan contoh kecil dari yang namanya teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi merupakan teks yang berisi pendapat atau argumen kita tentang sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Teks eksposisi ini dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, saran, penilaian, dorongan, dan bujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi lebih meyakinkan halayak atau pembaca. Ciri-ciri dari teks eksposisi adalah yang pertama adalah objektif. Teks eksposisi berusaha menjelaskan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Ciri teks eksposisi yang kedua adalah informatif. Teks eksposisi ditulis dengan gaya penulisan informatif, yakni menguraikan objek secara jelas. Penulis dalam teks eksposisi ini ingin menambahkan pengetahuan pembaca dan memberi informasi sejelas-jelasnya. Ciri teks eksposisi yang ketiga adalah berdasarkan fakta. Teks eksposisi memuat fakta. Fakta tersebut dipakai sebagai penyumbang utama dalam membuat rumusan agar informasi yang disampaikan lebih konkret. Teks eksposisi memiliki tujuan ingin memberi penjelasan atau keterangan. Eksposisi bertujuan mengembangkan gagasan penulis. Paparan tersebut akan makin menarik jika disertai gambar, denah, dan angka-angka. Kemudian, ciri teks eksposisi yang keempat adalah menggunakan kalimat baku. Jadi, ketika menulis teks eksposisi ini, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku atau bahasa yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Tidak boleh ada yang namanya singkatan-singkatan ya. Lanjut, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis dari teks eksposisi. Berdasarkan isinya, teks eksposisi dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah identifikasi. Eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Dengan menyebutkan ciri-ciri objek, diharapkan pembaca atau pendengar lebih mengenal objek tersebut. Contohnya, baca sendiri ya. Jenis teks eksposisi yang kedua adalah eksposisi proses. Eksposisi proses adalah suatu paragraf eksposisi yang memiliki maksud tentang adanya proses pembuatan, proses penggunaan, atau cara untuk melakukan sesuatu. Contohnya baca juga ya. Jenis teks eksposisi yang ketiga adalah eksposisi klasifikasi. Eksposisi klasifikasi merupakan paragraf eksposisi yang memiliki isi tentang pengelompokan terhadap sesuatu. Jenis teks eksposisi yang keempat adalah eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi ini adalah suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum. Kemudian jenis eksposisi yang kelima adalah definisi. Teks eksposisi definisi mencakup pembatasan pengertian suatu barang atau unsur yang didefinisikan. Jenis teks eksposisi yang keenam adalah eksposisi perbandingan.
Eksposisi perbandingan adalah suatu paragraf eksposisi yang berisi penjelasan ide pada sebuah kalimat utama dengan melakukan perbandingan dengan hal lainnya. Kemudian, teks eksposisi yang ketujuh adalah pertentangan. Eksposisi pertentangan merupakan paragraf eksposisi yang berisi suatu hal yang bertentangan dengan suatu hal yang lain. Kemudian, jenis teks eksposisi yang terakhir atau yang kedelapan adalah eksposisi berita. Eksposisi berita adalah suatu paragraf eksposisi yang menceritakan peristiwa tertentu. Demikian video kita kali ini. Ada yang masih kebingungan? Untuk struktur dan kebahasaan kita bahas di video selanjutnya ya. Sekian, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!